Fajar turun dari angkot dengan langkah yang berat. Hujan semalam masih meninggalkan bau tanah basah dan sisa genangan di pinggir jalan. Tas kecil tersampir di bahunya isi seadanya. Satu baju ganti, selembar kain lap, sebuah gasing kayu yang retak di pinggirnya, dan sebuah foto pudar dua anak yang tersenyum sambil memegang gasing yang sama. Foto itu yang membuat Fajar berani datang ke kota besar ini. Di ujung jalan berdiri, rumah megah dengan gerbang besi tinggi dan tanaman hias yang rapi. Lampu taman menyala temaram, memantul di daun yang masih basah. Di seberang jalan, tukang bakso menutup gerobaknya. Di balik tembok itu, dunia lain berdenyut mobil-mobil mahal. Langkah kaki yang teratur, suara musik samar dari dalam rumah. Fajar menatap rumah itu lebih lama dari yang ia duga mungkin. Ia tahu alamat itu dari sebuah secari kertas yang ia temukan di dompet seorang pemulung tua dulu. Nama keluarga yang pernah disebut ibunya. Saat Fajar masih kecil, ia tidak tahu pasti apakah orang itu masih tinggal di sana. Ia hanya tahu satu hal, rumah itu milik keluarga. Seseorang yang pernah ia panggil kakak ketika gerbang dibuka sedikit oleh seorang satpam. Cahaya lampu menyorot wajah Fajar. Satpam itu memandang sekilas. Wajah Fajar yang hitam karena matahari dan kerja kasar. Bajunya yang kusam, tongkat gasingnya semua tampak seperti barang dari dunia lain. "Mau apa, nak?" tanya satpam dengan suara yang rendah dan formal. Aku minta bertemu dengan Tuan Raka Prasetya," kata Fajar, suaranya kering. Katanya ia tinggal di sini. Satpam menatapnya seperti menimbang antara kasihan dan aturan. "Tuan ada di rumah, tapi tamu malam seperti ini harus diatur. Kamu ada undangan?" Fajar meraba kancing jaketnya, ragu sejenak, lalu mengeluarkan foto pudar itu dan menunjukkan pada satpam. Ini foto aku dan dia. Dulu kami anak desa. Namanya Raka. Kami saudara." Suaranya menurun menjadi hampir berbisik. Satpam menerawang melihat foto itu, kemudian mengangguk perlahan. "Tunggu di sana." Ia menutup gerbang dan menghilang ke arah rumah. Di ruang tamu yang luas, Raka sedang duduk dengan lengan disilangkan. Ia bukan orang yang tampak terkejut. Ia sudah mendengar dari sopir tentang seorang pria yang datang membawa foto lama. Raka menatap foto itu di tangan satpam. Dua anak kecil, rambut acak-acakan, gasing di genggaman, wajah Raka yang kini bersih dan terawat menegang sedikit. Ada sesuatu yang ingin muncul, namun ia mengusirnya. Bawa dia masuk, perintah Raka singkat. Pintu depan dibuka. Fajar masuk seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Mata dan napasnya liar, tapi ada keteguhan di bahunya. Ia berharap, begitu harapnya, terasa seperti nyeri, bahwa ketika ia melangkah ke ruang tamu itu, Raka akan berdiri, memeluknya, menanyakan kemana selama ini, meminta maaf. Harap itu membuat mulutnya telan kata kota. Raka memandangnya 1 detik, 2 detik. Tatapan itu tidak hangat. Wajahnya tak memunculkan nama yang lama. Ia memakai setelan rapi, rambutnya rapi ditata, kulitnya seolah menahan waktu. Ada isyarat yang tidak lagi sama dengan anak dalam foto itu. "Kamu siapa?" tanya Raka. Suaranya dingin tapi terukur. "Raka, kakak, ini aku, Fajar." Fajar menunjuk foto yang masih di tangannya. "Kamu lupa sama aku? Kita main gasing waktu kecil ibu kita." Raka memotong. "Saya tidak tahu siapa kamu. Banyak orang iseng yang mencari-cari nama. Kamu tidak punya surat, tidak ada bukti. Kalau memang benar, kenapa baru datang sekarang setelah puluhan tahun?" Kata-kata itu seperti semburan air dingin. Fajar merasa seluruh tubuhnya menyusut. Ada sesuatu di dalam dirinya yang cacat rasa rindu yang tidak dibalas. Rasa malu yang menyala. Aku kelaparan, Kak. Aku tidak punya tempat. Tolong, biarkan aku menginap semalam saja." Raka memandang sejenak pada sopir yang berdiri di belakangnya, lalu mengalihkan pandang ke jendela besar yang menampakkan taman rapi. "Tidak mungkin aku mengizinkan orang asing menginap tanpa verifikasi." Tapi ia menekan jarinya pada meja. Suaranya tetap datar. "Kita punya aturan rumah. Jika kamu butuh penginapan, kami bisa menawarkan pekerjaan. Bekerja untuk rumah, membersihkan, mencuci, menjaga halaman." Fajar tercekik. Hatinya menoleh ingin membantah Injin berkata, "Aku saudaramu." Ingin menampar wajah pria yang dulu ia kenal, tetapi suaranya tersisa samar. "Sebagai apa?" ia bertanya. "Sebagai pembantu. Selama kamu belum bisa membuktikan identitas, itu yang saya tawarkan." Raka berdiri, langkahnya ringan tapi tegas. "Mulai besok,
laporkan ke Busri. Hari ini kamu boleh tidur di gudang jika kamu mau. Seluruh dunia Fajar bergetar. Pilihan itu seperti celah antara merasa dihina dan bertahan hidup. Di luar, hujan kecil kembali turun, menabur suara ritmis di halaman. Ia memandang Raka, mata itu tak lagi akrab. Di dada Fajar, gasing kayu itu terasa berat seperti janji lama. Ia bisa pergi, pulang ke kampung. Hidup yang sudah biasa penuh kerja keras. Ia juga bisa menerima tawaran itu. Diam-diam mencari bukti, tinggal dekat dengan orang yang mungkin adalah saudara kandungnya. Jika Raka menolak mengakui, maka tinggal di rumah itu sebagai pembantu, mungkin satu-satunya cara untuk berada di dekatnya. Aku terima. Akhirnya Fajar menjawab. Suaranya pecah, tapi saya hanya minta 1 malam di gudang. Besok saya mulai kerja. Raka mengangguk tanpa ekspresi. Bagus, sopir, antar dia ke gudang. Beri dia makanan secukupnya. Sopir itu menatap Fajar dengan tatapan yang sulit dibaca. Busri, kepala pembantu, muncul membawa nampan berisi nasi dan sayur. Matanya lembut ketika menatap Fajar. Ia melihat lebih dari sekadar badan Kusamia, melihat kelelahan manusia. Makan dulu nak, katanya pelan. Nanti aku atur tempat tidurmu. Di gudang yang telah dibersihkan itu, Fajar duduk di lantai papan. Bau kayu tua dan lembaran kain menempel di udara. Ia menyantap nasi hangat dengan tangan gemetar. Setiap suapan terasa seperti mengisi ruang kosong yang sudah lama ia bawa. Saat itu ia berpikir tentang foto pudar, tentang gasing yang retak, tentang nama Raka yang berbisik di dalam kepalanya, seperti doa. Ia merebah, memandang atap gudang. Di benaknya, wajah ibu mereka yang samar muncul. Ia mengingat tawa kecil Raka, bagaimana mereka berbagi gasing sampai siang. Ia mengingat suara omelan ayah saat gasing itu hilang. Semua itu terasa jauh dan rapuh kisokan pagi. Fajar mulai bekerja. Ia membersihkan halaman, menyapu daun, mencuci piring, mengelap serbuk debu pada pajangan. Seluruh hari ia bekerja keras, dan di setiap kesempatan ia mengintip ke ruang-ruang rumah, seolah mencari sebuah tanda, sebuah pengakuan. Sedikit getar pada wajah Raka yang bisa mengiyakannya. Tapi Raka tetap jauh, sibuk dengan rapat bisnis, menerima tamu, melangkah seperti pemilik dunia yang tak terganggu. Pembantu lain menatap Fajar dengan bisik-bisik kecil. Beberapa kasihan, beberapa menganggapnya penipu. Seorang anak pembantu bernama Sari sering menyodorkan sekeranjang cucian kepada Fajar dengan mata penuh tanya. Dia seperti anak desa yang tersesat, gumamnya sekali di sela kerja malam itu. Ketika semua tamu sudah pergi dan lampu ruang tamu diperkecil, Raka berdiri di balkon memandang kota. Ia memegang segelas kopi. Di dalam dirinya ada sesuatu yang seperti gerigi, yang patah kenangan, yang bisa saja menyakitkan jika ia biarkan tumbuh. Ia mengingat rumah kecil di tepi laut, ingat hari terakhir sebelum mereka berpisah. Ia mengingat janji kosong yang dibuat lelaki dewasa pada dirinya. Mengakui Fajar berarti mengakui masa lalu yang tempang. Mengakui berarti menerima kekurangan, menerima perih. Lebih mudah, pikir Raka, menutup pintu. Di gudang, Fajar mengeluarkan foto pudar itu dari saku. Ia menatap wajah kecil yang pernah runut bersama. Ia berbisik pelan. Jika kau tidak mengakui aku akan membiarkan saja. Aku akan bekerja. Aku akan tinggal. Tapi aku tidak akan lupa, dan suatu hari aku akan tahu pasti. Kata-kata itu bukan ancaman, itu janji pada dirinya sendiri. Berakhir dengan keduanya berada di bawah satu atap yang sama, satu di ruang tamu bertirai, mengenakan setelan rapi. Satu di gudang, memigang sepuh. Mereka ditempatkan oleh takdir berhadap-hadapan. Namun di antaranya terbentang jurang yang dibuat bukan oleh jarak, melainkan oleh pilihan, mengaku atau menutup, mengingat atau melupakan. Di antara kedua pilihan itu, rumah besar itu menyimpan rahasia yang belum siap untuk terungkap. Pagi di rumah megah itu selalu sibuk. Suara peralatan dapur beradu. Langkah kaki para pembantu berkejaran dari dapur ke ruang makan. Aroma kopi dan roti mengisi udara. Fajar bangun lebih awal daripada yang lain. Meski tubuhnya masih pegal setelah tidur di lantai gudang. Ia segera bangkit, mencuci muka dengan air dingin dari keran luar. Lalu mengambil sapu untuk membersihkan halaman depan. Langkah-langkahnya pelan tapi mantap. Di tangannya, sapu lidi menyisir daun-daun kering yang berguguran dari pohon ketapang. Sinar matahari menembus ranting, membentuk garis-garis cahaya di wajahnya. Fajar bekerja tanpa mengeluh.
Ia sudah terbiasa dengan kerja kasar sejak kecil. Namun, yang berbeda adalah rasa sesak di dadanya. Ia bekerja di rumah saudaranya sendiri, tapi dipandang hanya sebagai pembantu. Sementara itu, Raka duduk di meja makan yang panjang, ditemani istrinya, Ratna, dan anak semata wayangnya, Niko. Ratna adalah wanita elegan yang selalu menjaga gengsi keluarga. Penampilannya rapi, tutur katanya halus tapi tajam, terutama bila berbicara soal status sosial. Niko, remaja berusia 15 tahun, tampak cuek, sibuk dengan ponselnya. "Siapa orang yang tidur di gudang itu?" tanya Ratna dengan nada setengah berbisik kepada Raka. "Semalam Bu Sri bilang, ada pria asing datang membawa foto lama. Jangan bilang kau percaya begitu saja pada ceritanya." Raka meneguk kopinya perlahan. Sebelum menjawab, "Dia cuma orang miskin yang mencari perlindungan. Katanya aku saudaranya, tapi aku tidak mengenalinya. Daripada aku usir, lebih baik dia bekerja. Anggap saja tambahan tenaga." Ratna mendengus pelan. "Kau terlalu baik hati. Orang seperti itu bisa saja penipu. Nanti dia tahu semua isi rumah ini, tahu kebiasaan kita, lalu kabur dengan membawa barang-barang." Raka tidak menanggapi. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah halaman, di mana Fajar terlihat sedang menyapu dengan sungguh-sungguh. Ada sesuatu pada cara Fajar bekerja yang mengganggu pikirannya. Gerakan itu bukan sekadar gerakan orang yang ingin bertahan hidup, tapi ada rasa hormat dan kesungguhan yang jarang terlihat pada pembantu biasa. Siang harinya, Bu Sri mendekati Fajar di dapur. "Nak, kau makanlah dulu," katanya sambil menyodorkan sepiring nasi dan sayur. "Kalau begini terus, kau bisa sakit. Kerjamu banyak, tenagamu harus kuat." Fajar mengangguk, menerima dengan sopan. "Terima kasih Bu, saya tidak apa-apa." Bu Sri menatapnya dengan mata penuh iba. "Kau bilang tadi malam, kau saudara Tuan Raka. Benarkah begitu?" Fajar menunduk, lalu mengeluarkan foto pudar itu dari saku bajunya. "Ini buktinya Bu, dulu aku dan dia tinggal di kampung kecil dekat laut. Tapi sejak kecil kami terpisah. Aku ikut ibu, dia ikut paman yang kaya. Setelah ibu meninggal, aku merantau kemana-mana, hidup serabutan, sampai aku menemukan alamat ini." Bu Sri menatap lama foto itu. "Wajahmu memang mirip Nak, tapi Tuan Raka orangnya keras. Kalau dia sudah bilang tidak kenal, sulit baginya untuk mengubah kata." Fajar tersenyum pahit. "Aku tidak berharap banyak Bu, aku hanya ingin dekat dengannya, meski hanya jadi pembantu sekalipun." Malam itu, Fajar diberi tugas mengantar minuman ke ruang kerja Raka. Ruangan itu besar, penuh rak buku, meja kayu mewah, dan jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Fajar melangkah pelan, membawa nampan berisi segelas teh hangat. Saat ia masuk, Raka masih sibuk membaca berkas-berkas. Tanpa menoleh, ia berkata, "Taruh saja di meja." Fajar menaruh gelas itu dengan hati-hati, tapi matanya tanpa sengaja tertumbuk pada sebuah bingkai foto di meja kerja Raka. Foto itu menampilkan dua anak kecil sedang bermain di pantai. Satu di antaranya jelas Fajar sendiri. Wajah kecilnya, senyum lebarnya, tak mungkin salah. Hati Fajar berdegup kencang. Ia ingin menunjuk foto itu, ingin berkata, "Lihat, Itzwak, kau tahu aku bukan orang asing." Tapi sebelum bibirnya terbuka, Raka sudah menutup berkas dan menatapnya tajam. "Apa kau masih di sini?" tanya Raka, dingin. "Pergilah, kau sudah selesai." Fajar hanya mengangguk dan berbalik, tapi langkahnya berat, seperti ada batu besar di kakinya. Dalam hati, ia tahu Raka tidak benar-benar lupa. Kakaknya hanya menolak mengakui. Beberapa hari kemudian, Niko secara tidak sengaja melihat Fajar sedang memperbaiki sepeda tua di halaman belakang. Rantai sepeda yang berkarat berhasil dibersihkan dan dipasang kembali oleh tangan kasar Fajar. Niko yang biasanya cuek, tiba-tiba merasa kagum. "Om, kau bisa memperbaiki itu?" tanya Niko dengan mata berbinar. Fajar tersenyum kecil. "Sedik, aku dulu sering memperbaiki sepeda butut di kampung." Sejak hari itu, Niko mulai sering mendekati Fajar. Mereka bermain gasing bersama gasing kayu retak yang selalu dibawa Fajar dari kampung. Niko tertawa melihat gasing itu masih bisa berputar meski goyah. "Hebat Om, aku belum pernah main begini." Namun kedekatan itu membuat Ratna gusar. Ia tidak suka melihat anaknya terlalu dekat dengan seorang pembantu. "Niko, jangan terlalu sering bergaul dengan orang itu," ujarnya suatu malam. "Kau tidak tahu latar belakangnya. Bisa-bisa dia menjerumuskanmu." "Tapi Bu, dia baik," balas Niko. "Dia malah mengajariku banyak hal." Ratna menatap suaminya. "Raka,
seolah meminta dukungan. Raka hanya diam, meneguk kopinya dalam-dalam. Di dalam hatinya, ada rasa yang semakin sulit ia tolak. Rasa bersalah di gudang. Fajar kembali menatap foto lamanya sebelum tidur. Matanya berkaca-kaca. Ia ingat jelas janji mereka saat kecil, kita tidak akan pernah berpisah, meski apapun yang terjadi. Kini, janji itu hanya tinggal kenangan yang pudar. Namun Fajar berbisik pada dirinya sendiri, aku tidak akan menyerah. Suatu hari, ia akan mengakuiku. Meski harus kubayar dengan sakit hati, aku akan bertahan. Dan malam itu, di rumah besar yang hening, dua saudara kandung tidur di bawah atap yang sama, satu di kamar empuk berpendingin ruangan, satu di gudang beralaskan tikar. Jurang di antara mereka semakin lebar, namun takdir seolah sedang menyiapkan jalan yang lebih pahit lagi. Hari-hari berlalu, dan keberadaan Fajar di rumah besar itu mulai menjadi kebiasaan. Ia bekerja tanpa banyak bicara, menyapu halaman, mencuci piring, hingga memperbaiki kerusakan kecil yang selama ini diabaikan. Para pembantu mulai terbiasa dengan wajahnya. Bahkan beberapa merasa terbantu karena pekerjaannya ringan tangan. Namun, di balik ketekunannya, hati Fajar tetap penuh luka. Setiap kali ia melihat Raka berjalan melewatinya tanpa menoleh, ia merasa seperti bayangan yang tak dianggap. Sebuah undangan mewah suatu sore. Rumah itu sibuk lebih dari biasanya. Para pembantu mondar-mondir, menata meja, memasang hiasan bunga, dan menyiapkan hidangan istimewa. Malam itu, keluarga Raka akan kedatangan tamu penting dari kalangan pebisnis dan pejabat. Bu Sri memberi arahan kepada semua pembantu. Semua harus sempurna. Jangan ada kesalahan. Fajar, kau bertugas di dapur membantu menyiapkan minuman. Ingat, jangan keluar ke ruang tamu. Itu bukan tempatmu. Fajar mengangguk. Meski di dalam hatinya ada rasa getir. Ia tidak keberatan bekerja, tapi larangan itu membuatnya semakin sadar bahwa ia bukan siapa-siapa di rumah itu. Saat malam tiba, ruang tamu penuh dengan cahaya lampu kristal. Lantunan musik lembut terdengar, tamu-tamu berjas rapi, dan gaun elegan berbincang sambil tertawa. Raka berdiri anggun, menyambut setiap tamu dengan senyum profesional. Ratna di sisinya tampak anggun, sementara Niko duduk agak bosan, memainkan ponselnya diam-diam. Dari dapur, Fajar sesekali melirik ke ruang tamu lewat celah pintu. Ia melihat Raka begitu percaya diri, begitu berbeda dari anak kecil yang dulu ia kenal. Fajar ingin maju, ingin berdiri di sampingnya dan berkata, "Lihatlah, kita saudara. Aku bukan orang asing." Tapi ia tahu, jika ia nekat, mungkin Raka akan mengusirnya malam itu juga. Peristiwa yang tak terduga namun takdir punya caranya sendiri. Di tengah kemeriahan, salah satu pelayan tanpa sengaja menjatuhkan nampan berisi gelas minuman di lantai marmer. Suara pecahan kaca membuat semua orang terdiam sejenak. Pelayan itu panik, wajahnya pucat, sebelum ada yang marah. Fajar spontan berlari dari dapur, mengambil kain pel, dan membersihkan pecahan dengan cepat. Gerakannya cekatan, wajahnya serius. Tamu-tamu memperhatikan dengan heran seorang pria, sederhana dengan tatapan tulus yang berbeda dari pembantu lainnya. Seorang tamu berusia lanjut, yang ternyata kenalan lama keluarga Raka, memperhatikan Fajar dengan seksama. Ia mendekat dan berkata dengan suara bergetar, "Astaga, wajahmu mirip sekali dengan almarhumah Ibu Sari." Raka tersentak mendengar nama itu. Ibu Sari adalah nama ibu kandungnya dan juga ibu kandung Fajar. Suasana sejenak menjadi hening. Fajar menunduk, tidak berani menatap. Namun tamu itu melanjutkan, "Kamu, siapa namamu?" Dengan suara serak, Fajar menjawab, "Saya." "Fajar, Pak?" Beberapa tamu saling berbisik, ada yang tampak penasaran. Raka buru-buru menepuk bahu tamu itu dan berkata sambil tersenyum kaku, "Ah, itu hanya kebetulan. Dia salah satu pekerja baru di rumah. Tidak ada hubungannya dengan keluarga kami." Ucapan itu membuat hati Fajar runtuh seketika. Ia tahu Raka sengaja menutupinya. Ia diperlakukan seolah bayangan masa lalu yang memalukan. Malam setelah pesta, setelah para tamu pulang, suasana rumah berubah dingin. Ratna langsung memarahi Raka. "Aku sudah bilang, orang itu hanya akan membawa masalah." Tadi hampir saja membuat tamu-tamu bertanya hal aneh-aneh. Raka diam, wajahnya kaku. Dalam hatinya sebenarnya ada rasa gentar. Ia tahu pria tua tadi tidak salah kemiripan wajah Fajar dengan ibunya terlalu jelas. Tapi mengakui Fajar berarti membuka rahasia lama yang selama ini ia kubur rapat-rapat.
bahwa keluarganya dulu miskin, bahwa ia pernah meninggalkan adiknya demi ikut paman yang kaya. Raka tidak ingin reputasinya hancur hanya karena masa lalu. Di gudang, Fajar duduk termenung. Foto pudar itu kembali ia genggam. "Kakak, sampai kapan kau menolak aku?" bisiknya. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, ia merasa lebih sendirian daripada malam-malam sebelumnya. Tanda-tanda awal beberapa hari setelah pesta. Niko mendekati Fajar di halaman belakang. "Om, aku dengar tamu itu bilang wajahmu mirip nenek. Itu benar ya?" "Ya, kau sebenarnya siapa?" Fajar menatap mata anak itu. Ingin jujur, tapi ia menahan diri. "Aku hanya orang biasa, Niko. Yang penting, aku ingin melakukan hal baik di sini." Namun Niko tidak puas dengan jawaban itu. Ia mulai dayam-dayam mencari tahu, memperhatikan foto-foto lama di rumah, bertanya pada pembantu senior. Hingga suatu hari, ia menemukan satu foto lama terselip di album tua di perpustakaan. Foto itu memperlihatkan dua anak kecil di pantai, persis sama dengan foto pudar yang disimpan Fajar tapi lebih jelas. Dua anak itu adalah Raka dan Fajar kecil. Niko terdiam lama, hatinya bergetar. Berarti benar, Om Fajar itu saudara papa. Sejak saat itu, rahasia yang selama ini dijaga rapat mulai goyah. Niko merasa simpati pada Fajar, tapi ia juga bingung kenapa ayahnya tega menyembunyikan kebenaran di malam yang sunyi. Raka kembali berdiri di balkon, menatap lampu kota. Di kepalanya, bayangan Fajar kecil muncul tertawa, berlari, memegang gasing di pantai. Ia menggenggam gelas kopi begitu erat hingga tangannya bergetar. Sementara itu, di gudang, Fajar menutup matanya dengan foto pudar menempel di dada. Ia berjanji dalam hati, "Aku akan bertahan di sini. Aku tidak akan pergi sampai suatu hari ia mau mengakuiku sebagai saudara kandungnya." Tanpa mereka sadari, jarum jam kehidupan terus berputar, membawa mereka menuju rahasia besar yang akan mengguncang seluruh keluarga. Hari-hari setelah pesta itu menjadi titik awal perubahan suasana di rumah besar keluarga Raka. Meskipun di permukaan kehidupan berjalan normal, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ratna, istri Raka, semakin sering menunjukkan ketidaksukaan pada Fajar. Tatapan matanya tajam, penuh kecurigaan, seakan setiap jerok-gerik Fajar hanyalah ancaman bagi keharmonisan rumah tangganya. Fajar merasakannya. Setiap kali ia masuk ke dapur atau ruang tengah, Ratna selalu ada alasan untuk mengkritik. "Kenapa pel begitu kotor? Kenapa lap meja bau sabun? Kenapa kau terlalu lama di halaman?" Hal-hal sepele yang biasanya dianggap wajar, kini dijadikan bahan teguran. Namun Fajar hanya menunduk. Ia tidak ingin menimbulkan masalah. Begitu bertahan di rumah itu meski hanya sebagai pembantu adalah cara untuk tetap dekat dengan Raka. Rencana Ratna suatu malam. Setelah makan malam keluarga selesai, Ratna berbicara pada Raka di kamar mereka. "Mas, aku tidak bisa terus begini," katanya dengan nada resah tapi tegas. "Kehadiran orang itu di rumah membuatku tidak nyaman. Tamu kemarin saja sudah menimbulkan kecurigaan. Bagaimana kalau suatu hari ada orang luar yang benar-benar mengenalinya? Nama baik kita bisa hancur." Raka duduk di tepi ranjang, diam cukup lama sebelum menjawab. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengusirnya begitu saja. Dia sudah bekerja. Lagi pula, aku tidak tega." Ratna memandang tajam. "Tidak, Mas, jangan lemah. Kalau benar dia adikmu, kenapa kau tidak mengakuinya dari awal? Kau sudah memilih jalanmu menjadi orang besar, dihormati. Kehadiran dia hanya akan menyeret kita kembali ke masa lalu yang penuh aib." Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia sadar betul, Ratna benar dari sudut pandang sosial. Tapi di lubuk hatinya, ada rasa bersalah yang tidak bisa ia enyahkan. Masa kecil bersama Fajar bukanlah mimpi. Itu namun mengakuinya berarti meruntuhkan citra yang sudah ia bangun puluhan tahun. Ratna lalu mendekat, suaranya lebih rendah. "Kalau Mas tidak bisa bertindak, biar aku yang urus. Orang seperti dia hanya butuh uang. Kasih saja sedikit, suruh dia pergi. Selesai." Raka menatap istrinya, ingin melarang, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia memilih diam. Upaya pertama keesokan harinya, Ratna mendekati Fajar yang sedang membersihkan taman. Ia berdiri dengan sikap anggun, meski wajahnya menyimpan ketidaksukaan. "Fajar, ya?" Ratna membuka percakapan dengan suara dingin. "Aku tahu kau orang baik, tapi kau tidak cocok tinggal di sini terlalu lama." Fajar berhenti menyapu, menatapnya dengan penuh hormat. "Saya hanya bekerja, Bu,
Tidak ada niat lain. Ratna mengeluarkan amplop coklat dari tas kecilnya. Ini ada sedikit uang. Cukup untuk kau memulai hidup baru di tempat lain. Ambillah, lalu tinggalkan rumah ini. Itu lebih baik untuk semua pihak. Fajar memandang amplop itu cukup lama. Tangannya hampir bergerak, tapi ia menariknya kembali. Dengan suara tenang tapi mantap, ia menjawab, "Maaf Bu, saya tidak bisa menerima. Saya tidak datang ke sini untuk uang. Saya hanya ingin bekerja. Itu saja." Wajah Ratna menegang. "Kau keras kepala rupanya. Jangan salahkan aku kalau suatu hari nanti kau menyesal." Ia lalu berbalik pergi dengan langkah cepat. Kedekatan dengan Niko di sisi lain. Hubungan Fajar dengan Niko semakin dekat. Remaja itu senang belajar hal-hal baru dari Fajar, mulai dari cara memperbaiki sepeda, bermain gasing, hingga mencangkul kecil di kebun belakang. Suatu sore, Niko bertanya dengan polos, "Om, kenapa Papa selalu bersikap dingin padamu? Aku tahu ada sesuatu." "Om sebenarnya siapa?" Fajar tersenyum getir. "Aku hanya orang biasa Niko. Tapi ingat, yang penting dalam hidup bukan siapa kita, tapi bagaimana kita bersikap." Jawaban itu justru membuat Niko semakin penasaran. Dalam hati, ia yakin Fajar bukan sekadar pembantu. Fitnah Ratna yang semakin kesal akhirnya menyusun rencana lain. Ia meminta salah satu pembantu baru yang licik untuk mengotori nama Fajar. Suatu malam, beberapa barang kecil milik keluarga hilang. Jam tangan mewah Raka, cincin emas Ratna, dan sejumlah uang tunai. Ratna langsung menuduh, "Siapa lagi kalau bukan dia?" Ratna menunjuk Fajar dengan suara lantang di ruang tengah. Sejak dia datang, rumah ini tidak tenang. Sekarang barang-barang berharga hilang. Para pembantu terkejut. Bu Sri membela, "Bu, jangan sembarangan menuduh. Fajar anaknya jujur. Saya tahu itu." Namun Ratna bersikeras, "Kau terlalu baik hati Bu Sri. Penipu selalu pandai berpura-pura." Raka ikut terpancing. Ia menatap Fajar, wajahnya keras. "Benarkah ini ulahmu?" Fajar terdiam. Dadanya sesak. Ia tahu jika membela diri pun mungkin tidak ada yang percaya. Namun dengan suara bergetar ia berkata, "Saya tidak pernah mencuri, Mas. Demi Allah, saya tidak akan menyentuh barang yang bukan milik saya." Raka menatap lama, seolah ingin membaca kebenaran di mata Fajar. Namun sebelum ia bicara, Niko masuk membawa sesuatu. "Papa, Mama!" teriak Niko sambil berlari. "Aku menemukan ini." Ia menunjukkan tas kecil yang terselip di kamar pembantu baru. Di dalamnya ada cincin, jam tangan, dan uang yang hilang. Semua terdiam. Wajah Ratna memerah, tapi ia cepat menutupi. Mungkin aku salah sangka." Ia lalu menyuruh satpam mengusir pembantu baru itu. Fajar tetap menunduk. Meski tuduhan itu terbantahkan, hatinya sakit. Ia sadar Ratna tidak akan berhenti sampai ia benar-benar pergi dari rumah itu. Malam itu, Fajar kembali ke gudang dengan langkah lelah. Ia duduk memandangi foto pudar ibunya bersama dirinya dan Raka kecil. Air matanya menetes perlahan. "Aku tahu kau tidak menginginkanku di sini, Kak," bisiknya. "Tapi aku tidak akan pergi. Aku akan bertahan sampai kebenaran keluar dengan sendirinya." Sementara itu, di kamar utama, Ratna menatap Raka dengan penuh tekanan. "Lihat, ini baru awal. Kalau dia tidak segera pergi, masalah yang lebih besar akan datang." Raka hanya terdiam, memejamkan mata. Hatinya dilanda konflik antara gengsi, reputasi, dan ikatan darah yang tak bisa ia sangkal. Malam semakin larut, dan rumah besar itu menyimpan ketegangan yang makin menebal. Jurang antara saudara kandung itu bukan hanya soal harta dan status, tapi juga soal hati antara keberanian untuk mengakui dan ketakutan untuk kehilangan segalanya. Hari-hari setelah fitnah itu meninggalkan luka yang dalam di hati Fajar. Meski kebenaran akhirnya terbukti, rasa sakit karena dituduh sebagai pencuri tidak mudah hilang. Ia tetap bekerja dengan rajin, tapi wajahnya semakin sering murung. Dalam dirinya, ia mulai bertanya, apakah aku harus terus bertahan atau pergi saja dan melupakan semuanya? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, ia kembali teringat wajah ibunya dan janji masa kecil bersama. Raka, janji bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Itulah alasan Fajar bertahan. Sementara itu, Niko semakin curiga. Ia sudah melihat sendiri foto lama yang menunjukkan Papa dan Om Fajar kecil bersama. Ia yakin mereka saudara. Tapi anehnya, Papa tidak pernah mengaku. Rasa penasaran itu tumbuh menjadi kegelisahan. Suatu malam, Niko memberanikan diri bertanya pada ayahnya, "Pa, aku mau jujur,
Aku tahu Om Fajar itu saudara Papa. Kenapa Papa tidak mengakuinya? Rocker terdiam. Matanya menatap jauh ke arah jendela, seakan mencari jawaban di kegelapan. Kau masih terlalu kecil untuk mengerti, Nico, katanya akhirnya. Ada hal-hal dari masa lalu yang lebih baik tidak diungkit. Tapi Pak, Nico menahan nada suaranya agar tidak meninggi. Apa salahnya mengakui saudara sendiri? Bukankah keluarga itu lebih penting daripada harta dan nama besar? Raka menoleh, tatapannya tajam tapi goyah. Kau belum tahu betapa kejam dunia ini. Nama baik bisa hancur hanya karena satu kesalahan. Papa sudah membangun semua ini dengan susah payah. Kehadiran dia bisa merusak semuanya. Nico menggertakkan gigi, kecewa. Dalam hatinya ia berkata, kalau Papa terlalu takut, aku sendiri yang akan mencari kebenaran. Keesokan harinya, Nico sengaja mendekati Busri, kepala pembantu yang sudah lama bekerja di rumah itu. Busri, kata Nico dengan hati-hati, aku mau tanya, Om Fajar itu siapa sebenarnya? Busri terdiam, menatap wajah Nico dengan ragu. Nah, itu bukan urusanmu. Lebih baik kau tidak ikut campur. Tapi aku harus tahu, desak Nico. Aku menemukan foto Papa kecil dengan Om Fajar. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Busri menghela napas panjang. Ia tahu rahasia ini tidak bisa disimpan selamanya. Baiklah nak, dulu sebelum Tuan Raka ikut pamannya yang kaya, dia tinggal di desa kecil bersama ibunya. Kau tahu siapa ibunya? Almarhum, tanya Nico cepat. Busri mengangguk. Benar. Nah, Fajar itu adalah adik kandungnya. Mereka berpisah karena keadaan. Ibu mereka meninggal muda. Lalu Raka dibawa oleh pamannya ke kota. Sementara Fajar ditinggal di kampung. Hidup miskin. J.D. Bennett. Mereka berdua saudara kandung. Nico hatinya bergejolak antara marah dan sedih. Kenapa Papa harus menutupinya? Kenapa harus malu dengan darah daging sendiri? Sementara itu, Ratna semakin gerah. Melihat Nico akrab dengan Fajar, membuatnya takut sang anak akan lebih membela Fajar daripada keluarganya sendiri. Mas, kata Ratna pada Raka suatu malam, kita harus segera mengusir orang itu. Kalau tidak, Nico bisa semakin terpengaruh. Kau lihat sendiri, anak itu sudah mulai membantah dan membela Fajar. Jangan biarkan anak kita berpihak pada orang luar. Dia bukan orang luar, jawab Raka pelan. Dia darah dagingku. Ratna menatapnya terperanjat. Jadi kau mengakuinya sekarang, setelah semua yang kita bangun. Kau rela menghancurkannya hanya karena seorang pembantu kumal dari kampung? Raka menandak. Wajahnya tegang. Ia tahu kata-kata Ratna kejam. Tapi sebagian dari dirinya setuju. Reputasinya, status sosialnya. Semua bisa runtuh jika orang tahu masa lalunya. Ratna melanjutkan. Kalau Mas tidak berani mengambil keputusan, aku yang akan bertindak. Besok juga aku akan suruh satpam mengusirnya. Kabar itu tidak sengaja terdengar oleh Nico yang kebetulan lewat di koridor kamar. Ia berlari ke gudang dan menceritakan semuanya pada Fajar. Om, Mama mau mengusirmu besok. Kau harus hati-hati, kata Nico dengan wajah panik. Fajar terdiam. Ia sudah menduga hal itu akan terjadi cepat atau lambat. Namun mendengar Nico berkata demikian, membuat hatinya terenyuh. Ia menepuk bahu keponakannya itu. Tidak apa-apa Nico, kalau mereka memang ingin aku pergi, aku akan pergi. Aku tidak ingin merusak keluarga kalian. Tidak, Om, seru Nico, kau harus tetap di sini. Papa terlalu pengecut untuk mengaku, tapi aku tidak mau kehilangan Om. Aku akan buktikan kalau kau benar-benar saudara Papa. Mata Fajar berkaca-kaca. Ia tidak menyangka ada seseorang di rumah itu yang benar-benar peduli padanya. Malam itu, Fajar duduk sendirian di gudang, menatap foto pudar yang mulai robek di pinggirnya. Ia merasakan kehangatan dari dukungan Nico, tapi juga ketakutan akan hari esok. Di kamar utama, Raka gelisah. Kata-kata Ratna menggema di kepalanya. Sementara bayangan masa kecil bersama Fajar tak mau hilang. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang kini berbalut kemewahan. Tapi hatinya kosong. Sampai kapan aku bisa menolak kebenaran, pikirnya. Malam itu rumah besar itu seperti terbelah dua. Satu sisi dipenuhi gengsi dan ketakutan. Sisi lain dipenuhi kerinduan dan kebenaran yang menunggu untuk diakui. Pagi itu udara di rumah besar keluarga Raka terasa lebih dingin dari biasanya. Ratna sudah bersiap dengan rencana yang ia susun semalaman. Menyingkirkan Fajar dengan cara apapun. Ia tidak peduli pada kebenaran yang mungkin tersembunyi. Baginya Fajar hanyalah ancaman bagi keharmonisan rumah tangganya dan status sosial yang selama ini ia jaga. Pak Satpam, perintah Ratna di teras.
Siapkan surat peringatan untuk pembantu itu. Kalau dia menolak pergi, usir saja dengan cara apapun. Aku tidak mau melihat mukanya lagi di rumah ini. Satpam hanya mengangguk. Ia tidak berani membantah nyonya rumah, meski dalam hatinya ada rasa iba pada Fajar. Pertemuan tak terduga sementara itu. Fajar yang tidak tahu rencana tersebut sibuk menyapu halaman depan. Niko menghampirinya, membawa setumpuk kertas. "Om, aku menemukan dokumen lama di lemari papa," bisik Niko. "Ada akta kelahiran, surat pindah dari desa, dan nama kalian ada di sana. Itu bukti kalau Om benar-benar saudara papa." Fajar tertegun, tangannya bergetar ketika menyentuh kertas tua itu. Ia melihat jelas, nama ayah dan ibu mereka sama, tidak mungkin dipungkiri lagi. Air matanya menetes tanpa sadar. "Niko, kenapa kau begitu peduli padaku?" Niko tersenyum tipis. "Karena aku tahu, keluarga itu bukan soal kaya atau miskin. Kalau Om tidak ada, rasanya rumah ini kosong. Aku ingin papa mengakuinya, bukan terus bersembunyi." Amarah Ratna, namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Ratna yang kebetulan melihat mereka langsung menghampiri dengan wajah penuh amarah. "Niko, apa yang kau lakukan dengan orang itu?" bentaknya. Niko terkejut buru-buru, menyembunyikan kertas di belakang punggungnya. "Tidak ada, Ma. Aku hanya bicara dengan Om Fajar." "Jangan panggil dia Om!" Ratna merampas kertas itu dengan kasar. Saat matanya membaca isi dokumen, wajahnya memucat. "Apa-apaan ini? Dari mana kau dapatkan?" "Itu buktinya, Ma," jawab Niko berani. "Om Fajar adalah adik papa. Kenapa Mama tidak mau terima?" Ratna semakin marah. "Cukup! Kau jangan ikut campur urusan orang dewasa. Kertas ini tidak berarti apa-apa. Orang ini hanya numpang hidup, dan hari ini juga dia harus pergi." Fajar hanya menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Raka terpojok keributan itu. Akhirnya terdengar oleh Raka yang baru saja pulang dari kantor. Ia mendapati istrinya berteriak, anaknya menangis, dan Fajar berdiri kaku dengan wajah pucat. "Ada apa ini?" seru Raka. Ratna menunjuk Fajar sambil mengacungkan dokumen yang direbutnya dari Niko. "Lihat ini, Mas, anakmu menemukan dokumen sampah ini dan percaya kalau pembantu itu adalah saudaramu. Cepat katakan pada mereka semua, dia siapa sebenarnya." Raka matanya menatap kertas tua itu, dokumen yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat. Semua kebohongan yang ia tumpuk mulai runtuh di hadapannya. "Papa," suara Niko bergetar, "jangan bohong lagi. Katakan yang sebenarnya." Kebenaran yang tersingkap suasana menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Raka. Nafasnya berat, tangan gemetar. Akhirnya, ia menutup mata sejenak lalu berkata lirih, "Benar, dia adik kandungku." Ratna terbelalak. "Mas, apa yang kau lakukan? Kau sadar apa artinya ini?" Raka menoleh padanya. Kali ini dengan mata yang penuh beban. "Aku sudah lelah bersembunyi, Ratna. Sejak kecil, aku meninggalkan Fajar di desa karena ikut pamanku ke kota. Aku pikir hidupku akan lebih baik tanpa masa lalu. Tapi ternyata aku salah. Aku meninggalkan darah dagingku sendiri." Fajar menunduk. Air matanya jatuh membasahi lantai. Perasaan marah, sedih, dan lega bercampur jadi satu. Pertikaian dalam keluarga Ratna tidak bisa menerima pengakuan itu. Ia berteriak, "Kalau begitu, pilih sekarang, Mas. Aku atau dia. Kalau kau tetap mempertahankan dia di rumah ini, aku akan pergi membawa Niko." Niko langsung berseru, "Tidak, Ma. Aku tidak mau pergi. Aku ingin Om Fajar tetap di sini. Papa sudah mengakuinya. Berarti Om bagian dari keluarga kita." Ketegangan meledak. Raka berdiri di tengah-tengah, terjepit antara istri yang mengancam pergi dan anak yang membela adiknya. Malam itu, rumah besar itu berubah jadi medan perang emosi. Untuk pertama kalinya, semua rahasia terungkap. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menutupi kebenaran bahwa Fajar adalah saudara kandung Raka. Namun kebenaran itu justru membawa badai baru. Raka harus memilih, menjaga gengsi dan mempertahankan rumah tangganya, atau merangkul adiknya yang selama ini ia abaikan. Di sudut ruangan, Fajar berbisik dalam hati, "Aku tidak datang untuk menghancurkan keluarganya. Aku hanya ingin diakui sebagai saudara." Tapi kenapa rasanya semakin rumit? Rumah yang dulu megah, kini seolah berdiri di atas jurang perpecahan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apakah keluarga itu bisa tetap utuh setelah badai ini. Malam itu setelah pertengkaran besar, rumah keluarga Raka seperti kehilangan cahaya. Lampu-lampu tetap menyala terang, tapi suasana penuh ketegangan.
Ratna memilih mengurung diri di kamar. Sementara Niko duduk di ruang tamu bersama Fajar, Raka mondar-mondir di ruang kerjanya. Tak bisa tidur. Fajar merasa bersalah. Ia menatap Niko dengan lembut. "Niko, Om tidak ingin kau harus melihat pertengkaran orang tuamu gara-gara Om." Niko menggeleng keras. "Tidak Om, kalau bukan karena Om, Papa tidak akan berani jujur. Aku malah senang." Akhirnya kebenaran keluar. Faya terdiam di balik rasa syukurnya. Ia tahu kebenaran itu sedang mengoyak keluarga saudaranya. Keesokan paginya, Ratna benar-benar bersikeras ingin pergi. Ia berkemas diam-diam, memasukkan pakaian dan barang-barang penting ke dalam koper. "Niko, kita akan pindah dari rumah ini," ucapnya tegas. Niko menatap ibunya dengan mata merah karena habis menangis. "Marge, aku tidak mau pergi. Aku tetap ingin di sini bersama Papa dan Om Fajar." Ratna menahan amarahnya. "Kau masih kecil, Niko. Kau tidak tahu apa-apa. Kehadiran orang itu akan menghancurkan keluarga kita." Namun sebelum ia sempat menarik Niko, Raka masuk ke kamar. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya lebih tegas daripada sebelumnya. "Ratna, cukup. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan membawa anak kita hanya karena egomu sendiri." Ratna terdiam, tidak menyangka suaminya berbicara setegas itu. Malam harinya, Raka meminta semua berkumpul di ruang tamu. Dirinya, Ratna, Niko, dan Fajar. "Sudah cukup kita hidup dalam kebohongan," ujar Raka, membuka pembicaraan. "Aku akui di depan kalian semua, Fajar adalah adik kandungku. Aku menyesal pernah meninggalkannya dan berpura-pura tidak mengenalnya. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan lagi menyangkalnya." Ratna langsung menyela. "Kalau begitu, kau memilih dia daripada aku?" Raka menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak memilih siapa-siapa. Aku hanya memilih kebenaran. Kalau kau mencintaiku, kau harus bisa menerima masa laluku, termasuk adikku." Suasana hening. Ratna menunduk. Wajahnya merah menahan emosi. Fajar akhirnya bicara. Suaranya parau menahan tangis. "Mas, aku tidak datang ke sini untuk merusak rumah tanggamu. Aku hanya ingin merasakan punya keluarga lagi. Aku rela jadi pembantu, asal bisa dekat dengan Mas. Tapi kalau kehadiranku membuat semua jadi hancur, aku akan pergi. Aku tidak ingin menjadi beban." Niko segera memeluk Fajar erat-erat. "Tidak Om, jangan pergi. Aku sayang Om. Aku tidak peduli Mama marah atau Papa takut. Aku ingin kita tetap bersama." Raka yang melihat pemandangan itu tidak bisa menahan air matanya. Hatinya bergetar menyaksikan anaknya lebih berani daripada dirinya sendiri. Ratna memandang suaminya, anaknya, dan Fajar yang saling berpelukan. Hatinya campur aduk. Ia merasa kalah, merasa terpojok, tapi jauh di dalam dirinya, ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Rasa haru. Ia menarik napas panjang. "Mas, Niko, mungkin aku terlalu keras kepala. Aku hanya takut kehilangan kalian. Aku takut orang lain merebut kebahagiaan kita." Raka menggenggam tangan Ratna. "Kau tidak akan kehilangan kami. Justru dengan menerima Fajar, keluarga kita jadi lebih utuh. Dia bukan orang lain. Dia darah dagingku dan paman kandung Niko." Air mata Ratna jatuh. Ia akhirnya menunduk, mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan mencoba menerima." Malam itu, suasana berubah. Ratna duduk di samping Fajar untuk pertama kalinya, tanpa nada sinis. Niko tersenyum lega, sementara Raka merasa beban puluhan tahun akhirnya terangkat. "Mulai hari ini, tidak ada lagi kebohongan," kata Raka. "Fajar akan tinggal bersama kita, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai saudara." Fajar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucap syukur. Ia menatap rumah besar itu dengan perasaan berbeda. Bukan lagi tempat asing, melainkan rumah yang sesungguhnya. Perjalanan dua saudara kandung yang terpisah sejak kecil akhirnya menemukan titik terang. Luka lama memang tidak bisa sembuh seketika. Tapi dengan keberanian untuk berkata jujur dan saling menerima, keluarga itu perlahan belajar memperbaiki yang retak. Di teras rumah, Niko duduk di antara Papa dan Omnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia berbisik pelan. "Akhirnya, kita benar-benar jadi keluarga. Dan kali ini, tidak ada lagi yang menyangkal."